Ya pemirsa, viral di media sosial antrean yang tidak biasanya bensin di SPBU ya. Ya, betul. Yang Ini ada ada Shell. SPBU swasta ini tiba-tiba saja membludak begitu. Kasus korupsi di Pertamina dengan Pertamax oplosan membuat masyarakat menjadi berpindah merek ke merek lain. Jadi kalau dilihat banyak antrean kendaraan mengular demi mengisi bahan bakar di SPBU Shell di sejumlah daerah. Betul. Ini video-video yang beredar ya, video-video viral. Tentunya ini menjadi PR ya yang sangat besar bagi pemerintah, bagaimana Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat harus ya. membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah runtuh terkait fenomena korupsi dan juga bensin oplosan ataupun blending yang terjadi di Pertamina. Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Saya akan ke Bu Ratna. Bu, kemarin juga Komisi 12 DPR RI sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Bagaimana kemudian sejauh ini hasil ataupun tanggapan dari Komisi 12 terkait fenomena korupsi di Pertamina ini, Bu? Jadi yang pertama tentu kami sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi ya proses hukum yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam hal ini, dan kami juga sangat menghormati. Dan untuk merespon hal tersebut sebenarnya di tanggal 26 Februari di hari Rabu itu kami melaksanakan RDP dan RDPU dengan PT Pertamina Patraniaga. Lalu ada perwakilan dari Shell, perwakilan dari Vivo, AKR, BP, dan lain sebagainya untuk mengkonfirmasi sebenarnya standarisasi dari oktan ataupun RON yang ada dalam BBM di Indonesia ini yang bertanggung jawab siapa begitu ya. Dan ternyata sudah disampaikan langsung oleh beliau-beliau ini bahwa kita ini punya yang namanya Lemigas yang dimiliki oleh Dirjen Migas di bawah Kementerian ESDM yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikasi maupun mengevaluasi terkait kualitas dari BBM yang disalurkan atau didistribusikan di tiap-tiap SPBU. Dan itu sudah lama terjadi begitu. Nah, berikutnya kami juga menanyakan terkait bagaimana skema dari pengecekan yang dilakukan oleh Lemigas. Oleh sebab itu kami mengadakan sidak di hari Kamis ya, tanggal 27 Februari kemarin di SPBU milik Pertamina dan SPBU milik Shell yang memang ternyata jadi kesepakatan Dirjen Migas itu memberikan warna tertentu terkait level oktan yang berbeda, level RON yang berbeda. Contoh kalau misalnya dalam hal ini Pertamina Patraniaga punya Pertamax di RON 92 gitu, Shell punya Supercell yang RON-nya sama 92, itu warnanya sama-sama berwarna biru begitu ya, yang tadi disebutkan zat aditif untuk pembeda dan juga meningkatkan performa. Nah, ini langsung diuji lab oleh Lemigas. Dan setelah hasilnya keluar akan diumumkan secara langsung oleh Menteri ESDM dalam hal ini yang bertanggung jawab ya, terkait bagaimana sebenarnya adakah perbedaan kualitas antara yang punyanya Pertamina Patraniaga ini dengan punya yang swasta. Tapi kami di Komisi 12 meyakini bahwa proses hukum biarlah berjalan gitu. Kita fokus aja di konspirasinya, korupsinya, proses markup-nya gitu. Yang penting adalah kita harus meluruskan narasi-narasi liar yang berkembang di masyarakat bahwa mereka selama ini dalam tanda petik dibohongi begitu kan. Mereka mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian yang telah dibayarkan. Nah, itu yang harus kita luruskan. Oleh sebab itu kami sangat mengapresiasi banyak sekali civil society seperti Pak Ahmad dan kawan-kawan yang sudah mengawal begitu ya. Barangkali ada masyarakat yang memang merasa dirugikan selama ini dan memang memiliki bukti-bukti yang prudent begitu. Ya, ini harus dikawal dan diberikan ganti rugi kalau memang itu terjadi. Tapi sekali lagi
saya memohon dalam hal ini kita juga harus menjaga kondusivitas dari ketersediaan pasokan yang ada di SPBU yang ada di Indonesia. Kita bayangkan ya, Mas Philip dan Mbak Mala, kalau kan yang dimiliki Pertamina itu ada 7.000 sekian SPBU di seluruh Indonesia gitu. Kalau sampai masyarakat ini tidak percaya lagi kepada Pertamina, lalu beralih ke SPBU swasta yang jumlahnya amat sangat sedikit, apalagi di daerah 3T ya, hampir-hampir tidak ada, maka akan terjadi kelangkaan yang itu juga menimbulkan kesulitan juga di masyarakat begitu. Jadi kami dari Komisi 12, utamanya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mendukung terkait bersih-bersih yang dilakukan oleh Pak Presiden di semua institusi termasuk Pertamina. Cuman kita juga harus mengawal agar proses bersih-bersih ini tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat yang ada di Republik ini. Baik. Tapi Bu Ratna, jika memang suasana batin masyarakat saat ini merasa dirugikan, merasa dibohongi, lalu apa yang harus dilakukan agar kepercayaan itu kembali? Apakah uji transparansi kualitas BBM-nya itu harus dilakukan secara terbuka atau seperti apa mekanismenya? Agar masyarakat kembali trust-nya begitu, Bu? Bahkan yang mungkin bisa dilakukan membuka data yang dimiliki oleh mungkin Dirjen Migas begitu ya sepanjang data tahun uji kualitasnya itu. Sepanjang tahun 2018 hingga 2023 untuk kemudian membangun kembali kepercayaan konsumen terutama masyarakat Indonesia, Bu Ratna. Saya setuju sih, saya setuju. Kami sepakat apapun yang hari ini bisa dilakukan oleh pemerintah, baik itu Kementerian ESDM dalam hal ini maupun Pertamina Patraniaga untuk bisa membangun lagi trust publik kepada Pertamina begitu ya. Itu harus dilakukan, termasuk transparansi terkait data yang dimiliki oleh Lemigas yang menjadi hasil dari random sampling mereka mulai dari tahun 2018 ke 2023. Kalau misalnya itu membuat publik kembali percaya bahwa apa yang diberikan oleh Pertamina itu sudah sesuai kualitasnya dengan spek yang dijanjikan, why not gitu. Itu harus dilakukan kalau menurut pemahaman kami. Ya. Baik Bu Ratna, kita kembali ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, dari aduan-aduan yang diperoleh KPBB dari masyarakat ini, apakah benar-benar ini ada dampak dari kualitas BBM yang tidak sesuai, Mas? Ya ada. Karena berkali-kali Pertamina menyatakan bahwa dari segi kualitasnya itu sudah sesuai, blendingnya ini hanya zat aditif, zat pewarna, dan itu adalah common terjadi di BBM. Itu artinya kan baru klaim sepihak dari Pertamina ya, berdasarkan warna, speknya sudah sesuai. Tapi kan yang di SPBU kan belum tentu. Dari pemantauan yang kami lakukan, seperti yang kita ceritakan di awal tadi ya, ternyata bervariasi kualitas BBM di seluruh Republik Indonesia ini, sekalipun speknya sama gitu ya. Sekali lagi ada kota-kota yang masyarakat memperoleh spek yang di bawah standar, di bawah spek gitu. Tapi ada juga yang pas, ada juga yang lebih, nah seperti itu. Berarti bisa dibilang random dong ini, artinya untuk mendapatkan Pertamax ini kualitasnya random? Faktanya seperti itu, karena kan problemnya kan gini ya, kalau kita ulang lagi, kilang-kilang Pertamina itu hanya menghasilkan ya low octane mogas komponen ya, bensin beroktan rendah 68 gitu. Itu proporsinya besar, bisa 70-80%. Nah, 20-30% lagi itu high octane mogas komponen. Setelah di blending itu hanya mampu menghasilkan bensin dengan oktan 82-83. Jadi kalau dibikin Pertalite saja itu kurang ya, apalagi dibikin untuk Pertamax kurang. Nah, karena kurang, itulah diperkenankan untuk impor. Yang diimpor nggak boleh yang low octane, tapi yang high octane. High octane itu yang RON 92 ke atas gitu. Nah, problemnya kan ini sangat menggiurkan kan. Katakan yang ada di pasar internasional tersedianya yang low octane atau katakan yang bensin RON 90 dikirim ke Indonesia kemudian diklaim sebagai RON 92 kan kecurigaan kita di situ gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi akhirnya masyarakat tadi yang dirugikan. Nah, fakta bulan November yang lalu ya, masyarakat Cibinong, Bogor dan sekitarnya mengalami problem kan dengan kendaraannya. Itu bukan terjadi saat itu saja, tapi kalau kita urut ya 2008 terjadi,
2010 terjadi, 2012 terjadi. Berarti beneran random dong ya? Betul. Khas kualitasnya. Baik, Oke. baik. Nanti kita Saya juga lanjut masih ya. penasaran bagaimana kemudian data yang dimiliki dari Mas Ahmad sepanjang tahun 2018-2023, tapi sesaat lagi dibahasnya setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.